Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan saya sendiri yaitu Titin Trimulyani. Saya Siti Atsah. Saya Vini Suci Ramadhani. Kita sedang melakukan kunjungan ke perpustakaan yang beralamat di Jalan Kapten Muslihat nomor 21 Pabangton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Kita di sini akan mereview satu buku yang berjudul tentang berbisnis dengan Osama mengubah resiko global menjadi peluang sukses yang ditulis oleh Sean Clary and Thierry Miller. Buku ini menjelaskan tentang risiko. Risiko adalah sebuah kata yang digunakan oleh kita semua, tetapi kita masing-masing menafsirkannya secara berbeda. Konsep modern tentang risiko muncul kira-kira 300 tahun yang lalu. Kamus Oxford tersebut mencatat bahwa pada tahun 1719, kata risk atau risiko dalam bahasa Inggris berarti peluang atau bahaya kerugian dalam perdagangan, khususnya dalam hal harta atau barang yang diasuransikan. Dalam buku ini juga menerangkan tentang waktu adalah konsep pokok dalam resiko. Resiko terbagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya ada resiko bisnis dari bisnis, ada resiko dan laba, ada resiko dan inovasi, ada resiko dan ketidakpastian, dan yang terakhir resiko global. Mengelola resiko global. Dari sudut perusahaan, risiko global ini adalah risiko non-bisnis dengan potensi mempengaruhi bisnis perusahaan secara meyakinkan. Dalam buku ini menjelaskan ada 4 dalam mengelola risiko global. Di antaranya 1, meningkatkan keseluruhan risiko. Yang kedua, menstabilkan keseluruhan risiko. Yang ketiga, mengurangi keseluruhan risiko. Dan terakhir ada ketidaksetujuan ahli. Ini juga ada 10 besar resiko-resiko. 10 besar resiko menurut Goldman Sachs. Yang pertama ada perlindungan simpanan dan pendapatan, yang kedua persediaan minyak dunia, yang ketiga kesenjangan kekayaan di negara-negara berkembang, yang keempat peluang dan tantangan pertumbuhan di Cina, yang kelima perdagangan bebas, yang keenam dolar dan defisit ganda, yang ketujuh keserasian lingkungan, yang kedelapan konflik geopolitik, yang kesembilan terorisme global, dan yang terakhir kondisi kesehatan dunia. Dalam buku ini juga menjelaskan dalam menilai risiko, orang mengajukan 3 pertanyaan. 1. Apa yang dapat menimbulkan kesalahan? 2. Kemungkinan apa yang akan terjadi? Ketiga, seberapa hebat pengaruh yang akan terjadi? Dengan ketiga hal ini, dalam pikiran manajer dapat menentukan risiko yang dihadapi oleh bisnis mereka dan fokus pada usaha mengatasi risiko yang paling menonjol. Buku ini juga dijelaskan bahwa seorang pemimpin harus beroperasi dalam berbagai level yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Dia harus melayang seperti seekor kupu-kupu dan menyengat seperti seekor lebah. Di kesimpulan dalam buku ini, inti dari resiko sebagaimana kita lihat dalam pendahuluan, diartikan sebagaimana keseimbangan simbiotik antara ancaman dan kesempatan dalam tulisan huruf Cina. Perhatian kita kepada resiko terkait dengan kesempatan yang ada padanya. Memperkirakan resiko yang sudah diperhitungkan sering ditafsirkan sebagai imbalan besar bagi orang-orang yang dapat menilai dengan tempat tingkat resiko tersebut dan dapat melihat bagaimana cara-cara membentuk kejadian-kejadian agar dapat mengamankan keuntungan di mana orang lain takut menangkapnya. Resiko sering menutupi kesempatan yang luar biasa bagi peningkatan kekayaan, reputasi, dan kesejahteraan. Seluruh sejarah adalah catatan mengenai penanggulangan rintangan. Karena laki-laki dan perempuan yang luar biasa bangkit mengatasi rasa takut serta mendorong kembali batas-batas ketidakpastian. Memperluas garis depan pengetahuan. Asal kata resiko menurut Skate berasal dari bahasa Spanyol, arriscar, pergi menuju bahaya. Secara harfiah, pergi melawan karang. Penting untuk diingat, menggambarkan pelayaran penemuan oleh pelaut Portugis dan Spanyol pada abad ke-15 dan ke-16 yang membuat gambar lautan zaman purbakala yang belum digambar dalam peta dunia yang kita kenal sekarang ini.
Mungkin sekian pemaparan singkat deskripsi buku ini dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.